لا إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, shalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi fa sawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'azim. Al-ayat. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, ya, kenikmatan yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, untunglah kita ini menjadi seorang muslim. Karena harus kita sadari bahwa semua orang-orang yang beragama non-muslim, ya, itu semua juga merasa bahwa mereka itu benar. Mereka akan menjadi ahli surga. Sedangkan kebenaran yang kita yakini adalah kebenaran ya dinul Islam, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang di sisi Allah itu hanyalah agama Islam. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, tidak lupa salawat salam semoga selalu tercurah pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah kita, suri teladan kita yang kita ikuti, yang kita tunggu syafaatnya hari akhir nanti atas izin Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita ingin menyampaikan yaitu tonggak-tonggak pejuang Islam. Kenapa harus kita sadari, saudara, bahwa sesungguhnya laisa jihad illa bitaufiq, ya. Tidak, orang itu tidak akan mampu menjadi seorang pejuang kecuali orang-orang yang memang dikader oleh Allah, yang memang dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita sadari. Nah, saudara bahagia, kita merujuk pada surat Al-Maidah ayat yang ke-54. Nanti ada 6 orang-orang yang memang oleh Allah dikehendaki menjadi calon-calon pejuang, menjadi orang-orang yang menjadi tonggak dakwah perjuangan Islam. Baik mereka itu adalah dosen, mereka itu profesor, mereka itu pejabat, ya, mereka itu wong biasa, wong tani, wong mana, ya. Tapi kalau dia memiliki 6 perkara ini, insya Allah orang ini adalah termasuk dikader oleh Allah, ditunjuk Allah sebagai yaitu generasi pejuang, ya, pejuang pilah maksud saya. Siapa mereka? Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi fa sawfa ya'tillahu biqaumin. Wahai orang yang beriman, jikalau ada di antara kalian yang murtad dari agamanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan satu kaum. Saudara, ya, Allah Subhanahu wa taala melahirkan satu generasi, melahirkan satu kaum. Kaum itu beberapa orang, beberapa kumpulan orang yang tidak terlalu banyak. Ini, saudara. Lah apa, saudara? Orang-orang yang memang Allah siapkan sebagai kader-kader pejuang dakwah itu, di situ Allah memberikan satu didikan atau satu mentalitas yang disebutnya dalam Al-Quran itu. Apa, saudara? Pertama, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, yuhibbuhum. Generasi itu, orang-orang itu adalah orang-orang yang Allah cinta kepada mereka. Saudara bahagia, orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang mereka ditunjukkan jalan kebenaran dan dia sanggup melaksanakan kebenaran. Orang-orang yang diberikan kepadanya jalan
ditunjukkan jalan kemaksiatan lalu dia sanggup menghindarinya atau sanggup meninggalkannya, itulah orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, saudara yang dirahmati Allah. Jadi orang ini tahu yang benar tapi sanggup melaksanakan kebenaran itu, bertahap meskipun sedikit demi sedikit. Ittaqillah haitsu ma kunta, takwa kepada Allah ya dimanapun. Ya, ada mengatakan ittaqillah haitsu ma kuntum, ataupun ya mastata'tum, ya takwa kepada Allah menurut kesanggupan kita. Tapi orang ini ya dibimbing Allah melaksanakannya benar. Lalu juga apa? Allah membimbingnya tahu perkara yang batil dan dia sanggup yaitu menjauhinya. Ini saudara, tidak ada orang yang generasi penopang dakwah korupsi, ya toh? Korupsi terus membantu masjid, tidak bisa begitu, tidak bisa, tidak mungkin. Orang yang korupsi kok bisa membantu masjid, bisa jadi generasi dakwah, tidak mungkin. Sehingga dulu ketika para wali itu ada dikatakan itu dikatakan menjadi kayak si pitung umpamanya ya, ngerampok terus digo membantu masyarakat, tidak bisa begitu saudara. Dalam Islam tidak ada. Ya, yang ada adalah ya mereka tahu jalan kebenaran, sanggup menjalankan kebenaran itu, tahu yang salah, sanggup menjauhi yang salah itu. Saudara berbahagia. Sedangkan yang kedua, wa yuhibbuna, orang ini mencintai Allah Subhanahu wa taala. Di dalam lubuk hatinya tidak ada yang dicintai lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia sanggup berkata, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Rabbul alamin, Saudara. Ya. Jadi kehidupan orang ini yang Allah bimbing menjadi generasi tulang punggung dakwah, ya mereka hidupnya seperti itu. Seluruh hidupnya diabdikan kepada Allah. Dalam arti bukan kok terus ragil menyambut gawe, tidak bekerja, bukan begitu. Bekerjanya pun juga dia memilih pekerjaan yang halal sesuai dengan perintah Allah. Ya, tidak menipu, ya, tidak suap menyuap. Inilah orang-orang yang mau ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Generasi ini adalah generasi yang disiapkan Allah menjadi tulang punggung dakwah. Dia punya kekuatan yang seperti itu. Sebab orang-orang yang menjadi orang-orang yang memang dia memposisikan diri sebagai tulang punggung dakwah kok tidak punya mental seperti itu, tidak akan mampu, tidak akan kuat, saudara. Ya, ini saudara menikmati Allah. Jadi dia sampai berkata, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Terus yang ketiga, siapa orang-orang yang dijadikan Allah menjadi tulang punggung dakwah. Jadi yang menjadikan Allah bukan golongan, bukan organisasi. Siapa mereka? Yang ketiga adalah halillatin 'alal mu'minin. Orang-orang ini, generasi ini punya prinsip cinta kasih kepada sama mukmin. Hati mereka sangat bersaudara dengan sesama muslim, dengan sama mukmin. Al-mu'min lil mu'min kal bunyan yasudru ba'dhu ba'dhan. Orang mukmin satu dengan yang lainnya seperti bangunan yang sebagian menguatkan sebagian yang lainnya. Saudara ya, tidak senang memerangi orang muslim, tidak senang menteror sama muslim ya. Karena organisasinya dia justru menghina seorang muslim, apalagi mereka terus membakar gambarnya orang-orang Islam, membakar bendera tauhid. Tidak begitu, saudara. Dia sangat cinta kepada sama muslim. Saudara berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Gambaran sangat cinta kepada muslim itu adalah muslim yang benar sesuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah, sesuai dengan yaitu salafus saleh. Ini saudara. Sedangkan orang yang mengaku muslim seperti Syiah, dia bukan seorang muslim. Hati-hati saudara yang dirahmati Allah ya. Orang-orang yang mencintai Allah adalah orang-orang yang mereka menurut pemahamannya apa? Salafus saleh. Ya, dia mendasarkan kepada tuntunan Quran dan Sunnah, dia mengikuti pemahaman Quran Sunnahnya sesuai dengan pemahaman salafus saleh, yaitu orang-orang salaf yang soleh-soleh, para sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan pada para ulama sekarang yang tabar. Sudah berbahagia, itu yang ketiga. Terus yang keempat apa? Tulang punggung dakwah itu dia punya prinsip di dalam dirinya apa? Aizatin orang kafir, tegas keras kepada orang-orang kafir. Ya, mereka tidak mau berlemah lembut dengan orang-orang kafir.
tidak mau menjilat dengan orang-orang kafir. Dia tegas pada orang kafir. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu ya agamamu, agamaku. Selesai. Ya, dalam muamalah dunia boleh kita muamalah jual beli dengan orang-orang non muslim, boleh. Tetapi kecenderungan hati untuk bersaudara dengan mereka, ya, untuk terus mengambil mereka itu sebagai pemimpin, itu tidak bisa terjadi. Itulah tulang punggung dakwah, saudara. Kalau kita sudah bergeser justru mengasihi non muslim, mencintai non muslim, mencintai orang-orang kufur, sedangkan dia membenci orang-orang beriman, dia adalah perusak dakwah, bukan tulang punggung yang menguatkan dakwah. Disadari atau tidak disadari, diakui atau tidak diakui, ini adalah jalan Allah Subhanahu wa taala, saudara. Ya. Ini sudah berbahagia. Inilah sifat ini harus ada tertanam dalam diri kita. Terus yang kelima apa? Yujahiduna fi sabilillah. Orang ini sanggup berjuang di jalan Allah bi amwalikum wa anfusikum, baik dengan hartanya maupun dengan jiwanya. Dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saudara sudah berbahagia yang dirahmati Allah. Sehingga tadi saya sampaikan, laisa jihad illa bitaufiq. Tidak akan orang mampu berjuang kecuali orang yang mendapat taufik Allah. Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Islam adalah agama kasih sayang. Tetapi bukan itu saja. Kalau memang kita dimusuhi, kita diperangi, bukan kita terus mengikuti, terus kita mencintai musuh-musuh kita. Tidak bisa begitu. Ketika sudah ada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berjihad, untuk berperang, untuk melawan musuh, maka disitulah sudah ajaran itu sampai sekarang masih ada. Dan berbahagia, jangan ketika masalah jihad jangan memunculkan hadis atau ayat-ayat tentang kasih sayang. Kasih sayang itu kepada seorang muslim, tegasnya kepada seorang yang kufur kepada Allah. Kalau kita diperangi, kita harus memerangi mereka. Itu ya, itu harus disadari. Maka ada ajaran jihad. Ya, dan orang-orang sehingga berbahagia yang dirahmati Allah, siapapun bisa menjadi seorang mujahid dengan dua syarat. Pertama apa? Al-yaqinu, yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemenangan kita di medan tempur, kemenangan kita dimanapun, keberhasilan kita dalam satu li'ilai kalimatillah, semua sesungguhnya atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan semata-mata karena kepintaran kita, kelebihan kita, tapi atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya diwajibkan usaha semaksimal mungkin. Bagaimana mempersiapkan diri, bagaimana kita berusaha, bagaimana kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kelima, saudara. Terus yang terakhir, la yakhafuna laumata laim. Generasi yang memang dibangkitkan Allah menjadi generasi penegak Islam adalah mereka tidak takut terhadap celaan orang-orang yang suka mencela. Sekarang orang yang berjalan di atas jalan-jalan lima ini banyak yang mencela. Orang mengatakan, wah itu kaum radikal, benci dengan non-muslim, orang-orang yang tidak beriman. Tidak, saudara. Kita bencinya bukan arti kita membenci orangnya, tapi kita membenci kekufurannya. Ya, kita bukan memerangi setiap orang non-muslim, kita hanya membela diri kalau mereka memerangi kita. Itu adalah adil, saudara. Kalau kita diperangi, kita terus harus kasih sayang, ya, ngerangkul orang yang mau mestul kita, ya mati kita. Ini bukan kasih sayang, tapi kebodohan. Saudara-saudara Allah Subhanahu wa taala, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha, ya. 6 hal itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang akan diberi, tapi Allah akan memberikan 6 ciri itu pada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai karunia yang besar, sebagai yaitu kehendak Allah yang besar, menjadikan orang-orang itu adalah penegak dakwah Islam yang lurus, yang benar, ya. Tapi berarti ada juga orang-orang penegak Islam yang mereka tidak benar. Hati-hati ya. Jadi jihad itu satu harus yakin. Yang kedua apa? Zuhud. Ya, lebih mementingkan akhirat daripada dunia. Semuanya kalau demi akhirat, demi surga, demi tingkat tinggi di hadapan Allah, ridha Allah, insya Allah. Itulah kekuatan orang-orang yang berjuang, saudara, berjuang dalam arti luas. Baik itu al-qatlu fisabilillah, bertempur di jalan Allah,
maupun berjuang li'ilahi kalimatillah, meninggikan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, saya kira itu saja. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah. Ya, para ustadz, para santri, semuanya termasuk yang dipilih oleh Allah menjadi yaitu kader-kader tulang punggung dakwah di dalam Islam, tulang punggung dakwah yang benar, yang lurus, sehingga dakwah Islam akan menjadi lebih kuat lagi, lebih maju lagi sesuai apa yang dijanjikan oleh Allah, yaitu kemenangan. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi La wabarakatuh. ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.